Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, untuk diketahui pemirsa bahwa baru saja DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menjadi usul inisiatif DPR RI. Nah, RUU ini diyakini akan memberikan satu transformasi yang optimal terhadap sistem logistik nasional yang saat ini dianggap masih mengalami satu kendala yang cukup luar biasa. Nah, melalui revisi undang-undang ini yang didorong oleh Komisi 5 DPR diharapkan memberikan satu terobosan terkait dengan adanya penguatan dari sisi kedaulatan negara dan juga mampu meminimalisir ongkos logistik terutama untuk mendistribusikan barang-barang kepada pulau-pulau yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, seperti apa detail dari revisi undang-undang tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, yakni Bapak Hamka Bacokadi dari fraksi Partai Golkar. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Terkait dengan usulan ini yang didorong Komisi 5 Pak, kira-kira detail yang didorong terkait perubahan RUU ini seperti apa Pak? Ya. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 17 ya 2008 ya itu memang inisiatif daripada DPR RI. Nah, yang menjadi tujuan sebenarnya itu adalah yang pertama memperkuat kedaulatan dan meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia di Indonesia. Jadi meningkatkan daya saingnya itu yang menjadi tujuan utama. Kemudian yang kedua mewujudkan biaya logistik yang rendah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini biaya logistiknya itu sangat tinggi sehingga ide pemerintah itu adanya namanya tol laut. Nah, salah satu implementasi daripada undang-undang nanti ini agar supaya disparitas harga antara satu tempat dengan tempat lain terhadap komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa diminimalisir, harganya bisa sama. Nah, dan yang lebih inti sebenarnya adalah kenapa revisi undang-undang ini kita lakukan. Itu yang urgensi yang sangat penting ini adalah menyesuaikan undang-undang cipta kerja, ya, mengenai lapangan kerja, mengenai sistem pelayaran di Indonesia agar mencapai suatu tujuan yang benar-benar bisa bersaing secara nasional dan internasional, ya. Itu urgensi daripada undang-undang ini sebenarnya, urgensinya di situ dan tujuannya, ya. Nah, apa yang menjadi materi daripada undang-undang itu yang pertama itu adalah asas kabotage. Di pelayaran ini asas kabotage inilah yang menyebabkan industri pelayaran itu bisa berkembang di Indonesia, ya. Kenapa? Kenapa kita dorong ini asas kabotage ini agar supaya tidak lagi terjadi di Indonesia itu kepemilikan kapal untuk pelayaran itu dimiliki oleh asing, hanya namanya orang Indonesia, ya, itu namanya nomini. Nah, kita mau optimalkan asas kabotage ini untuk meningkatkan industri pelayaran internasional maupun pelayaran rakyat. Yang kedua, substansi materinya tentu bagaimana memikirkan efisiensi biaya pengangkutan. Itu tadi yang saya sudah kemukakan bahwa efisiensi biaya pengangkutan itulah yang menjadi target agar supaya konsep pemerintah tol laut ini dapat terlaksana dengan baik sehingga disparitas harga itu bisa tidak terjadi antara satu dengan lain tempat. Nah, dan yang selanjutnya ya penyelenggaraan pengangkutan publik di laut. Nah, memang kalau kita melihat sebenarnya ya di Indonesia ini terkenal sebagai seorang pelaut, apalagi dari Bugis sana. Nah, kita tidak lihat sekarang ini industri-industri yang ada di sini semua kapal itu datangnya dari luar negeri.
ya, diatasnamakan. Nah, kenapa kita tidak kembangkan industri perkapalan di Indonesia? Nah, kalau ini semua kita atur dengan baik, industri pelayaran di sektor perkapalan nanti itu akan maju, ya. Nah, ini materi-materi yang kita akan coba revisi, dan tentu yang paling penting ini adalah revisi ini tujuannya menyesuaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pemerintah agar supaya undang-undang ini tidak ketinggalan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diundangkan. Saya kira itu saja substansinya. Tidak terlalu banyak kok. Jadi ada beberapa pasal saja, hanya yang menyangkut substansi-substansi saja agar supaya industri pelayaran, industri perkapalan di Indonesia itu dapat lebih maju lagi. Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 5 DPR RI, yakni Bapak Hamka Bacukadi dari fraksi Partai Golkar. Dan tadi disampaikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ini akan memberikan fokus terhadap beberapa upaya yang dilakukan untuk melakukan meminimalisir biaya logistik nasional, terutama di wilayah perairan di Indonesia. Selain itu juga akan difokuskan pada adanya penguatan dari sisi asas Cabotex yang tadi disampaikan bahwa hanya kapal-kapal Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengangkut barang dari dalam negeri, dan juga perlu adanya satu sinkronisasi yang kuat antara revisi Undang-Undang Pelayaran dan juga Undang-Undang Kelautan yang ada. Dan diharapkan dengan adanya revisi ini mampu memberikan satu skema baru dalam konteks pelayaran Indonesia dan juga memberikan dampak positif terhadap aspek-aspek kelautan dan juga pengamanan laut Indonesia saat ini. Baik pemirsa, demikian yang melaporkan dari Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Kami kembalikan ke rekan kami di studio.